Puji nama Tuhan, para Elohimers, kembali lagi kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau besar, Tuhan Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang dahsyat bagi hidup kami Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Mari setiap Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mulai menyembah Tuhan. Kita membuka hati kita bagi hadirat Allah, mulai menjamah melawat kita saat ini. Kami bersyukur Tuhan, ajaib, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Kau Allah yang perkasa, segala raja. Saat ini kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami ada di hadirat-Mu. Kami bersyukur kami boleh ada untuk datang memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu ada melawat pribadi kami lepas pribadi saat ini. Dan kami buka hati kami bagi Engkau Roh Kudus.
Kami buka hati kami bagi Engkau, Roh Kudus. Engkau melawat dan menjamah umat-Mu Tuhan, menjamah setiap kami. Sehingga ibadah yang kami lakukan saat ini, ibadah yang berkuasa, ibadah yang mendatangkan mujizat ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Engkau tetap sama Tuhan. Berkarya Tuhan di tempat ini, bahkan di rumah-rumah umat-Mu. Dan hati kami siap memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami saat ini, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dimanapun saudara berada, di rumah, di jalan, ataupun yang dimanapun, di daerah manapun yang saat ini sedang menyaksikan untuk ibadah kita, mari kita mau siapkan hati kita mau siapkan tubuh, jiwa, roh kita untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Mari dimanapun saudara berada, saya undang semuanya buat bangkit berdiri sama-sama. Kita mau sorakan haleluya 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin Tuhan. Ayo meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan dengan saya. Wow. Lagi katakan dengan keras. Wow. Berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Amin. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja. Bukanlah kuat gagahku, katakan, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Katakan imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja. Bukanlah kuat gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar, karena nama Yesus semuanya katakan. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang
dengan iman. Bila kau Tuhan, Bila kau di sisi, yes, amin. pada siapa ku takut. Ini iman kami Tuhan. Karena Kaulah perisai. Lebih lantang lagi kita mau katakan, bila kau di sisiku, ada siapa ku takut. Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, ada siapa ku takut. Karena Kaulah perisai dan kuatku. Serukan nama Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Lagi katakan Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam. Lagi katakan kau besar di dalam. Kau besar di dalamku. Amin. Yes. Amin. Dia Tuhan yang besar dan Dia ada di dalam setiap kita. Amin. Dia yang bekerja, Dia yang berkarya. Mari sama-sama saat ini kita mau nyatakan bahwa Yesus, Dia Tuhan yang terlebih besar dari segala apapun yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus tak lebih besar. Yesus tak lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus tak lebih besar. Yesus tak lebih besar di dalamku. Selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terlebih besar Tuhan dari setiap kekhawatiran, ketakutan kami. Engkau Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan, Yesus tak lebih besar. Yesus tak lebih besar
besar di dalamku, di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam kami Tuhan. Engkau yang bergerak di hidup kami Tuhan. Biar kami terus memandang Engkau Tuhan, kami yang besar. Oh, biarlah kami memandang-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang ajaib, Kau yang selalu setia. Terima kasih. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang setia. Haleluya.
selama-lamanya Engkau ada di dalam kami, mengerjakan yang terbaik bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang sekali kita boleh berjumpa, walaupun secara online, tetapi kita percaya ketika kita dengan kesungguhan hati untuk beribadah kepada Tuhan, Dia ada bagi kita, memberkati keberadaan kehidupan kita. Dan saya percaya kita hidup dalam perlindungan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sampai pada saat ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ada satu ayat firman Tuhan yang akan mendasari dari apapun yang akan kita berikan kepada Tuhan untuk saat ini, yang saya ambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, memberikan persembahan adalah salah satu bentuk ucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengajar kepada kita untuk senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukur karena Allah kita di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang senantiasa baik adanya. Dan apa yang Dia buat baik adanya pun dalam hidup kita. Yang terkadang bagi kita belum baik kalau mungkin kita melihat dengan hal-hal apapun yang sudah terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita percaya hidup kita aman di dalam tangan kuasa Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, kita tentunya benar-benar berserah penuh kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi untuk hari-hari ke depan. Tetapi kita mengucap syukur bahwa Tuhan benar-benar baik adanya. Dan Dia yang mengontrol segala-segala sesuatunya dalam hidup kita. Sehingga amanlah kita. Iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang akan kita lakukan senantiasa boleh menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan. Pujian luar biasa tadi. Dia yang lebih besar dan terbesar ada menyertai kita semua. Masuk di tahun yang baru ada hal-hal yang mengejutkan kita. Tetapi ingatlah, semua ada di bawah kontrolnya Tuhan. Satu hal yang Tuhan tetap mau lihat kita lakukan adalah kita harus senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itulah janji Tuhan. Ketika kita mengucap syukur dengan kesungguhan hati, ada pemeliharaan Tuhan. Tanggung jawab dari Tuhan yang adalah empunya hidup kita akan nyata benar-benar dalam hidup kita. Tetap terus bersyukur dan lakukan persembahan ini dengan hati yang mengasihi kepada Tuhan. Persembahan yang kita akan berikan bisa Bapak Ibu Saudara transfer dan mau rekening ke gereja dan juga bisa via GoPay dan OVO. Oleh sebab itu, saat ini pun kita akan bersiap untuk menerima firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bersyukur berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Sampai pada saat ini kemurahan dan kebaikan Tuhan sangat nyata bagi kami. Dengan segala hal yang terjadi dalam hidup kami untuk saat-saat ini. Kami tetap percaya penuh kepada Engkau. Engkau yang terlalu besar dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat penuh dalam hidup kami. Terus ada menyertai kami. Dan terima kasih untuk apapun yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Dan inilah kami. Jadi pernyataan kasih kami kepada Tuhan untuk kami memberikan sebagian dari apa yang kami miliki untuk kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Bila Engkau yang menerimanya dan Engkau memberkati setiap kami. Sehingga segala sesuatu yang menjadi tugas pekerjaan mata pencarian bisnis, Tuhan yang memberkati Tuhan untuk semua jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan. Yang kami percaya berkat kami berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan yang sudah menentukan segala sesuatunya untuk kami boleh terima itu di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Sehingga kami percaya firman Tuhan itu menjadi pegangan dan kekuatan kami. Kami akan melangkahkan hidup dan iman percaya kami kepada Tuhan. Untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Dan kami akan percaya. Kami akan menggenapi setiap janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dimanapun saudara berada pada saat ini, saya ingin menyapa saudara. Ya, saya berdoa supaya saudara tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih Tuhan, di dalam rencananya Tuhan. Karena itu yang terpenting buat kita ya sebagai
anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita ada di dalam rencananya Tuhan. Kita ada di dalam kehendaknya Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita berjalan di dalam kehendaknya Tuhan, walaupun banyak batu, walaupun banyak kesukaran, tapi kita jadi kuat. Karena kita ada di dalam kehendaknya Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah tinggalkan orang-orang yang berjalan di dalam kehendaknya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ya di sini ada beberapa hamba Tuhan, ya, maka tidak sedikit orang-orang yang datang kepada kami ya untuk curhat, untuk sekedar curhat atau sekedar minta doa dan lain sebagainya, datang dengan perkataan ini. Mengapa ini semua terjadi? Ya, satu perkataan yang tidak asing di kuping kami, para hamba Tuhan. Saya pribadi, mengapa ini terjadi? Ini mengapa saudara saya dipanggil Tuhan? Mengapa usaha saya bangkrut? Mengapa pernikahan saya tidak enak? Dan lain sebagainya, tidak bahagia, tidak seperti orang lain. Mengapa anak saya menyusahkan? Mengapa ini? Mengapa terjadi? Dan lain sebagainya. Walaupun pertanyaannya berbeda, tapi jawaban saya itu selalu sama. Ini jawaban kunci, saudara. Jadi kalau saudara mau tanya hal ini juga kepada saya, saudara udah tahu jawabannya. Yaitu, saya selalu jawab tujuan, atau purpose, atau alasan. Saudara, saya selalu percaya bahwa di dalam setiap penderitaan, ya, kalau kita mau bahasakan sebagai penderitaan, selalu ada alasan di dalam setiap penderitaan kita. Selalu ada alasan di dalam selalu ada tujuan di dalam apa yang sedang mungkin itu menjadi satu pertanyaan dalam hidup kita. Mungkin itu hal yang menyakitkan, mungkin itu hal yang menyedihkan. Jawaban saya selalu sama, ada tujuan, ada alasan yang Tuhan mau beri kepada hidup saudara. Saudara, seringkali kita suka berkata ya, bahwa saya nggak lihat alasannya. Apa tujuannya? Kenapa saya terus melakukan ini kalau saya nggak lihat tujuannya, saya nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Ya, sehingga kita jadi bilang bahwa saya nggak kuat. Saya nggak bisa melakukan ini. Semua orang bilang, ya, I hate pain. Saya nggak suka dengan yang namanya penderitaan, kesakitan. Tapi saya mau luruskan sedikit. Sebetulnya pernyataan ini kurang begitu cocok. Karena sesungguhnya yang kita alami atau yang ingin kita katakan adalah, sebetulnya yang orang tidak suka adalah sakit yang tanpa tujuan. Nah, ini yang orang gak suka sebetulnya. Kalau dia merasakan pain, merasakan kesakitan, merasakan penderitaan, merasakan kesedihan, tapi dia gak tahu untuk apa itu, tujuannya apa. Itu yang orang gak kuat, itu yang orang gak suka. Saya beri contoh, kalau orang yang dia tahu apa tujuannya, dia mengerti apa alasannya, kebanyakan orang itu gak masalah dengan rasa sakit itu, dengan penderitaan itu. Contohnya, ada orang yang tahu ya, saudara, olahraga naik gunung. Orang naik gunung itu dia bisa bayar. Kalau orang naik ke Gunung Everest, itu orang bayar, kalau dari Indonesia bisa sampai miliar, saudara. Untuk peralatannya, untuk sewa orang dan lain sebagainya. Dia nggak apa-apa, dia keluarin. Walaupun kita tahu naik gunung tuh capek, naik gunung tuh nggak enak, sakit. Tapi dia tahu alasannya apa, sehingga dia rela keluarkan uang banyak, dia rela keluarkan tenaganya. Karena dia tahu ketika dia jalan di atas gunung ada sensasinya, ketika dia sampai atas ada sesuatu yang dia bisa dapatkan. Orang lari maraton, aduh maraton capek banget saudara, ya. Tapi ada orang yang rela bayar mahal untuk kesakitan itu, karena dia tahu ada tujuannya. Kalau dia menang, dia bisa bangga, dia pegang medali dan lain sebagainya. Ya, dia bisa jadi satu kebanggaan. Ya, orang ke gym, ya capek, olahraga. Orang membesarkan anak, saudara, yang ibu-ibu yang membesarkan anak, orang tua yang membesarkan anak. Kan bayar mahal kan, untuk uang sekolah, untuk apa. Tapi itu gak apa-apa, saudara rela. Kenapa? Karena
saudara tahu tujuannya apa. Tujuannya nanti di saat besar dia jadi orang yang berguna dan lain sebagainya. Ya, orang ibu-ibu 9 bulan mengandung gak apa-apa deh sakit. Tapi ketika melahirkan, ketika dia gendong anaknya, it's worth it. Ini sepadan dengan apa yang saya rasakan. Orang asuransi, saya setuju dengan asuransi ini karena hal yang dia mungkin sakit di depannya dia harus bayar dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bersama bahwa itu melindungi dia kalau dia ada terjadi sesuatu. Orang mau rela bayar sesuatu karena dia tahu ada tujuannya. Sama dengan hidup kita, saudara. Ya, ketika kita mengerti apa tujuan, ketika kita tahu, nanti kita akan belajar soal cara pandang, perspektif kita ketika kita menghadapi penderitaan. Firman Allah berkata bahwa hari-hari ini tidaklah akan menjadi baik. Saya nggak nakutin saudara. Saya hanya mau bicara kebenaran firman Tuhan. Ketika sesuatu hal, ada hal-hal yang tidak enak dalam hidupmu, Tuhan izinkan itu terjadi. Kita punya satu cara pandang yang lain. Di dalam Lukas 22 ada satu kisah yang menarik perhatian saya. Ya, satu kisah yang ayat yang pendek, satu kisah yang simple, tetapi menarik perhatian saya. Lukas 22 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Simon, ini Tuhan berkata, Yesus berkata kepada Petrus, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi iblis itu dia tuntut. Saudara, saya mau berkata bahwa sebelum kita lebih jauh lagi, apa yang terjadi di dalam hidupmu, di dalam hidup saya, di dalam hidup kita semua, itu atas seizin Tuhan. Pada saat itu iblis menuntut. Dia bilang, saya mau tampi Petrus ini seperti gandum. Saya mau tampi. Kalau Tuhan dengan kekuatan kuasanya, dia bisa aja untuk dia hardik, jangan cobai Petrus. Saya tidak izinkan dan lain sebagainya. Tapi ini Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk satu tujuan yang mulia. Petrus kita tahu dia berkali-kali gagal. Ya, seorang murid Kristus. Di saat Yesus bilang, saya akan disalib, saya akan dihianati, Petrus yang menolak. Enggak bisa, saya akan lindungi engkau. Sampai Yesus menghardik dia. Dia gagal. Lalu Petrus juga ketika disuruh jaga, ya, Yesus mau naik ke Taman Getsemani untuk berdoa, dia malah tidur. Dia gagal lagi. Petrus juga ketika Yesus mau ditangkap, dia masih menolak dan dengan keberingasannya dia potong kupingnya penjaga. Kita tahu semua ceritanya. Yang Yesus cari tempel kembali. Dia gagal lagi dalam hal emosinya. Tetapi yang paling parah, ketika di dalam satu keadaan terdesak, dia pun harus menyangkal Yesus 3 kali. Hingga pada satu saat mata ketemu mata. Yesus gak ngomong apa-apa. Tapi bukankah itu sesuatu hal yang menyakitkan hatinya? Ketika dia, saya sudah menyangkal Tuhan. Saya sudah menyangkal guru saya yang saya hidup 3,5 tahun lamanya bersama-sama. Saudara, bukankah hal Petrus ini seperti saya dan saudara? Kita yang seringkali gagal, ya, kita yang seringkali karena keadaan membuat kita bisa jadi down, membuat kita bisa jadi sedih. Di hari-hari ini, kita tahu bersama ada begitu banyak hal keadaan yang bisa membuat kita jadi down. Kita jadi sedih karena kenyataan-kenyataan di dalam hidup. Ketika leaders meeting, hari Jumat lalu, ya, kami bersama dengan para ketua care, kita fellowship via Zoom, ya. Lalu Bapak Gembala menyampaikan sedikit renungan, tetapi ada di satu saat tiba-tiba Bapak Gembala terhenti, Om Frank terhenti sejenak, beberapa detik, ya.
Dan di detik yang sama itu pun saya di rumah saya berbahasa roh dengan begitu kuat. Saya merasakan hadirat Allah itu begitu kuat. Dan tidak lama berselang dari itu, Bapak Gembala pun berbahasa roh. Lagi menyampaikan biasa. Tetapi ketika selesai, hanya beberapa detik saja, mungkin 5-6 detik. Kembali Bapak Gembala katakan sesuatu yang saya jadi mengerti. Kenapa? Pada saat itu kita perlu Roh Kudus itu. Bahasa roh. Bapak Gembala katakan di hari-hari ini ada banyak orang yang iblis ingin serang. Mungkin iblis menuntut kita seperti kepada Tuhan. Saya mau tuntut Aldi. Saya mau tuntut Bapak ini. Saya mau tuntut dengan segala hal. Kesakitan lah, bencana lah, atau apapun. Tetapi saya percaya ya. Mungkin banyak orang yang dituntut oleh iblis kehilangan pekerjaan, ya, kekeringan rohani, kejatuhan orang-orang kudus di hari-hari ini, pelayan-pelayan Tuhan itu terjadi. Orang banyak yang kekeringan di hari-hari ini. Ada satu situasi penderitaan. Tapi saya percaya bahwa di setiap penderitaan itu ada tujuannya. Saya mau katakan ini, saudara-saudara catat baik-baik di dalam hatimu atau di manapun. Seringkali persiapan, pendewasaan, atau promosi dari Tuhan, itu datang satu paket dengan yang namanya penderitaan. Saya ulangi. Seringkali persiapan atau pendewasaan, promosi dari Tuhan, itu datangnya satu paket dengan yang namanya penderitaan. Jangan kita selalu melihat kehidupan dari perspektif penderitaannya. Atau cara pandang penderitaannya, kesusahannya. Ini penting saudara. Karena itu gampang sekali untuk di-sharingkan sama orang. Gampang ya. Ketika kita ingin menceritakan kalau kita pakai perspektif atau cara pandang penderitaannya itu gampang banget. Ketemu orang kita bisa langsung, aduh saya merasa dirugikan. Hari ini saya merasa ditindas. Saya merasa dizolimi orang. Saya merasa seharusnya saya punya uang ini tapi kemudian ditipu orang. Saya harusnya bisa liburan, sekarang saya jadi gak bisa liburan. Saya kehilangan ini, saya kehilangan itu, saya sakit ini, saya sakit itu. Gampang sekali kalau kita perspektifnya adalah penderitaan. Tapi saya mau beritahu, lihatlah penderitaanmu dalam cara pandang atau perspektif tujuannya. Apa yang menjadi tujuannya nanti? Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sadarilah Tuhan mungkin mengizinkan sesuatu di dalam hidupmu sebelum Ia melakukan sesuatu melalui engkau. Sekali lagi ya, Tuhan mungkin mengizinkan sesuatu di dalam hidupmu sebelum Ia melakukan sesuatu through you. Dari dalam hidupmu buat orang lain. Roma 8 ayat 28 ya, satu ayat yang begitu sering kali kita baca ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ketika firman Allah berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya garis bawahi, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggilnya garis bawahi, sesuai dengan rencana Allahnya itu. Di garis bawahi ada 3, segala sesuatu terpanggil rencana Allah. Saudara, segala sesuatu atau rencana Allah, God's purpose, tujuan daripada Allah, kehendak Tuhan. Nah saudara, saya mau katakan bahwa kehendak Tuhan atas diri kita itu bisa saja tidak terjadi kalau kita menjalankan kehendak diri kita pribadi. Ada 3 hal ya, kita harus selalu uji. Ada ambisi pribadi,
ada suara hati kita, ada kehendak Allah. Tapi saya tidak mau berbicara soal di sana ya. Saya ingin lebih kita fokus kepada rencana Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu kata firman Tuhan. Bukan terpanggil sesuai penderitaannya. Jadi kita terpanggil sesuai dengan rencananya Tuhan. Inilah satu cara pandang yang Tuhan mau di dalam hidup saya dan saudara. Penderitaannya itu memang ada. Penderitaannya itu memang real. Ada. Tapi mari saya mau ajak seluruh jemaat Elohimers, siapapun yang ada, yang menonton, yang melihat tayangan ini. Penderitaannya ada, tapi kita melihat kepada rencananya tadi. Karena kita dipanggil untuk rencananya Tuhan. Dan kita semua tahu rencana Tuhan itu selalu baik. Walaupun dalam menjalaninya, mungkin kita rasa ini sakit. Ketika saudara mungkin bilang, tapi kamu gak tahu sih Pak Aldi, yang saya rasakan itu sakit banget. Bertahun-tahun ini sudah saya alami. Begitu sulit rasanya, begitu sakit, begitu besar. Tapi saya juga mau bales, mau bilang bahwa bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk sesuatu yang lebih besar di masa depan. Kenapa? Karena semakin besar harga yang dibayar, bukankah semakin bagus barang yang akan kita dapatkan? Jadi ketika saudara ada di dalam satu, mungkin mau komplain gitu, aduh masalahnya gede banget. Siapa tahu sebetulnya Tuhan sedang siapkan sesuatu yang besar. Tapi memang kita harus hadapi ini dulu. Tapi mari kita pakai perspektifnya Tuhan. Kita perspektif tujuannya Tuhan, bukan penderitaannya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah di sini adalah cara pandang. Anggap aja. Cara pandang. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Jadi cara pandang kita anggap aja itu satu bahagia. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan dalam bahasa Inggris face trial. Menghadapi ujian. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah ini tujuannya Tuhan. Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam hidup saya dan saudara yang mungkin gak enak. Yang Tuhan mau itu adalah karena kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Tuhan mau jadikan kita itu sempurna dan utuh. Asal kita bisa menganggap itu sebagai satu kebahagiaan. Kalau kita menganggap itu sebagai satu kesialan. Aduh, nih saya sial nih begini nih. Saya kena kutuk nih begini. Kita tidak akan bisa sampai kepada rencana Allah tadi. Rencana Allah adalah sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Di hari-hari ini kita sedang banyak hadapi berbagai-bagai pencobaan. Ya, ada orang-orang yang sakit apapun, ya, dipanggil Tuhan. Ada yang kena COVID, ada yang kena jantung, ada yang macam-macam. Tetapi mari kita anggap ini sebagai sesuatu hal. Tuhan mau kita sempurna, utuh, tidak kurang suatu apapun. Kita kembali lagi ke dalam Lukas tadi. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Yang luar biasa ayat 32-nya ini. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Yesus, dia berdoa untuk kita. Supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, nah ini yang luar biasa saudara. Jikalau engkau sudah insaf. Insaf ini di dalam terjemahan lain mengetahui tujuannya. Jikalau engkau sudah insaf,
kuatkanlah saudara-saudaramu. Bukankah ini yang terjadi kepada Petrus? Ketika mata dengan mata, Yesus gak pakai ngomong. Tapi itu lebih daripada 1000 kata-kata mungkin. Dia pandang Yesus, Yesus pandang dia ketika Yesus mau disalib. Setelah dia selesai mengkhianati. Apa yang terjadi setelah itu? 3.000 orang bertobat karena dia. Ketika dia tahu ada tujuan, dia gagal. Mungkin dia sedih, dia gagal terus. Dia sedih pasti. Dan mungkin itu yang kita alami. Kita sedih, tapi ketika kita tahu tujuannya. Petrus 3.000 orang bertobat ketika dia khotbah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya ya. Ketika Petrus dikatakan engkau akan menguatkan saudara-saudaramu, itu artinya apa? Petrus jadi lebih kuat daripada saudara-saudaranya. Karena dia yang menguatkan. Karena kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya kan. Kalau saudara mau coba-coba kuatkan orang dengan kata-kata, gak akan jadi berkat. Kalau saudara sendiri gak kuat. Kita gak akan pernah bisa beri hal yang palsu. Kalau kita gak punya kebahagiaan, kita gak punya kekuatan, kita gak punya iman, gak usah deh nasihatin orang tentang iman. Paling gak kita harus punya sedikit. Kita bagi sesuatu apa yang kita punya. Dan firman Allah, dan engkau jika engkau sudah insaf, sudah mengerti, kuatkanlah saudara-saudaramu. Petrus menjadi lebih kuat. Kita akan memberi, saya dan saudara, kita semua akan memberi kekuatan kepada orang-orang kalau kita bertahan di dalam ujian iman kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk menutup khotbah saya ingin membacakan satu kesaksian dari seorang pemuda. Satu kesaksian yang real. Ya. Ada seorang pemuda yang dia berusia kurang lebih 6 tahun ketika ibunya meninggal. Lalu kemudian dia dibesarkan tanpa ibu. Remaja usia 17 tahun kira-kira Tuhan beri visi kepada dia, visi pribadi di dalam kehidupannya. Tapi kemudian visinya disalahartikan oleh keluarganya. Kemudian dia mulai dijauhkan, bahkan sampai dia tidak diakui lagi oleh keluarganya. Bahkan dia dianggap sudah mati. Kemudian anak muda ini dia survive, ya. Dia berhasil bertahan hidup, dan bukan itu saja, dia juga berhasil menemukan pekerjaan yang baik di dalam hidupnya. Dia bekerja, tetapi karena sesuatu hal, kemudian dia harus berhadapan dengan hukum di tempat itu. Karena dia difitnah. Dia berhadapan dengan hukum. Dan akhirnya dia kalah di pengadilan karena orang yang dia hadapi itu adalah seorang pejabat. Dia masuk penjara, tetapi karena memang attitude-nya yang baik, ya, punya integritas, dia pun sangat disukai di penjara ini. Dan bahkan pegawai dari penjara itu pun sangat menyayangi dia. Dan sekitar usia 30 tahun, dia kemudian dibebaskan dari penjara itu. Dan bukan itu saja, ia bahkan menjadi orang yang penting di pemerintahan di masa itu. Tetapi bukan itu yang luar biasa, saudara. Yang luar biasanya itu adalah karena 9 tahun kemudian, ketika dia berusia kira-kira 39 tahun, dia menyelamatkan keluarganya yang dulu buang dia. Pada saat dia usia 17 tahun. Karena ada satu bencana yang global, seluruh dunia merasakan bencana itu, yaitu kelaparan dan kekeringan. Tuhan pertemukan dia kembali dengan keluarganya, dan 22 tahun kemudian, setelah dia dibuang, umur 17-an, dia menyelamatkan keluarganya. Dan dia katakan apa di depan kakak-kakaknya. Kejadian 50 ayat 20, dia katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari,
kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya. Tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan, supaya dengan yang terjadi dahulu, ada banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang sedang terjadi di dalam hidupmu? Biarlah kita punya cara pandang, atau kita punya perspektif. Kita tidak melihat penderitaannya, tetapi kita melihat apa yang menjadi tujuannya. Kita belajar, kita tahu ada tujuan yang sempurna, yang membuat kita utuh. Dan orang itu, saudara tentu tahu namanya, Yusuf. Ada di dalam Alkitab, satu kisah nyata. Dia dibuang. Kemudian karena integritasnya, dia bisa melihat bahwa karena kejadian yang pahit itu, dia bisa menyelamatkan banyak orang. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya pada. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Amin. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan. Mari kita bangkit berdiri. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti, ajarku mengerti. Mari dimanapun engkau berada, engkau katakan kepada Tuhan, Tuhan ajar kami mengerti Tuhan jalan-jalan-Mu. Karena kami tahu Tuhan bahwa jalan-jalan-Mu itu adalah sempurna di dalam kehidupan kami. Supaya kami jadi utuh, kami jadi sempurna, kami tidak kekurangan Tuhan. Haleluya. Pimpinlah jalanku
tidak tahu keadaan saudara di hari-hari ini. Mungkin saudara sedang terbaring sakit ketika saudara menyaksikan tayangan ini. Mungkin saudara ada dalam satu masalah yang besar. Mungkin saudara terlibat hutang piutang dan lain sebagainya. Tapi percayalah, ketika kita mulai menyadari bahwa ada rencana Tuhan yang Tuhan mau proses dalam hidup saudara, saudara akan menemukan kemenangan di dalam hidupmu. Cepat atau lambat kemenangan engkau sudah terima. Dan di saat itu engkau melihat ke belakang, engkau boleh berkata, Tuhan, engkau Allah yang baik. Rancanganmu itu sempurna di dalam hidupku. Dan bukan itu saja, engkau akan menguatkan saudara-saudaramu yang membutuhkan. Sebagaimana firman Allah katakan, percayalah, ketika engkau berjalan di dalam rencananya Tuhan, engkau tidak akan tergeletak ketika engkau jatuh. Walaupun ada perjalanan lembah, sakit penyakit, segala hal yang menyusahkan, tapi ada gada dan tongkat Tuhan itu yang menghibur. Dia yang akan menguatkan kita, mengangkat kita, tangan Tuhan yang mengangkat kita. Petrus ketika dia harus tenggelam, Tuhan angkat dia. Tuhan tidak biarkan dia tenggelam. Saudara, mari, dimanapun engkau berada pada saat ini, kuatkan hatimu, kuatkan hidupmu, kuatkan imanmu. Di hari-hari ini, kita mau lebih serius lagi. More of you, more of Jesus. Lebih lagi serius kepada Tuhan. Perhatikan kondisi rohanimu, perhatikan hatimu. Apakah engkau kering? Minta sama Tuhan, Tuhan basahi terus dengan Roh Kudus. Basahi dengan Roh Kudus. Supaya saya tahu, saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mari ambil waktu beberapa saat sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya la batas sangka ya la. Ya la batak, ya la batas. Ya Allah Roh Kudus. Engkau tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Kapan saja kami mendengar tayangan ini Tuhan, melihat tayangan ini, dimanapun kami melihat tayangan ini, Engkau tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Engkau bisa bekerja pada saat ini, Engkau menyembuhkan orang-orang yang sakit di atas tempat tidur mereka. Mereka boleh bangkit, mereka boleh berkata, aku kuat, aku sembuh karena Engkau. Orang-orang dalam setiap keterikatan, apapun itu, Engkau boleh bangkit dan berkata, Engkau Tuhan sudah melepaskan ikatanku. Aku mampu bukan karena kekuatanku, tetapi karena Roh Kudus yang hidup di dalamku. Kala batak sangka yala batak kuria. Yala kala batak sangka yala batak kuria tasang. Yala kala batak kuria takai. Urapanmu mengalir Tuhan, hambamu berdoa Tuhan. Di rumah-rumah, dimanapun jemaat Tuhan Elohimers berada, dimanapun ya Tuhan, ya la batas kaya la batas kuriatas, urapan Allah mengalir, urapan Allah mengalir, ya la batas kaya la batas kuriatas, supaya kami bisa kuat di akhir zaman ini Tuhan, di tengah-tengah satu situasi yang mungkin iblis sedang menuntut kami, dia sedang menuntut kami, tetapi Engkau mengizinkan ini terjadi. Karena kami masih kuat, kami masih ada di dalam pandangan-Mu, kami tidak pernah lepas dari mata-Mu, kami tidak pernah lepas dari hati-Mu Tuhan. Ya la batak kuriatas sangka ya la batak. Mari Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Engkau kuatkan Tuhan. Mereka boleh kembali bangkit dengan iman mereka Tuhan. Ya la batak sangka ya la batak kuriatas sangka. Haleluya, haleluya. Ya la batak kuriana sangka ya la batak karala ya la batak. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan.
Sekali lagi katakan, Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup. Engkau sanggup menang. Yalah kalau batas sangka, yalah batas kuria. Kehendak-Mu Tuhan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus, Engkau adalah Guru Agung kami. Engkau mengajar kami lebih lagi. Engkau memberikan pengertian-pengertian lebih jelas lagi di dalam roh kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman Tuhan ini boleh jatuh ke tanah hati yang paling baik. Dia boleh berakar kuat ya Tuhan. Sehingga Tuhan ketika kami keluar, kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kami boleh menjadi terang-Mu. Kami boleh menjadi garam Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah hambar Tuhan. Tetapi terima kasih Tuhan, karena kami mengerti firman Allah. Kami mendengar firman Allah. Kami melakukan firman Allah. Dunia yang hambar, lingkungan yang hambar, boleh diasinkan karena kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang dewasa di dalam Engkau. Pengertiannya benar Tuhan tentang karakter-Mu, tentang jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, Engkau terus kuasai hidup kami. Keseharian kami Engkau yang pimpin ya Allah Roh Kudus. Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan, supaya kami gak salah langkah Tuhan, supaya kami tidak tersesat ya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, hamba-hamba Tuhan yang sakit. Kami percaya di balik semua itu ada tujuan-Mu yang mulia ya Tuhan. Sehingga ketika kami sembuh, kami boleh menguatkan orang-orang di sekitar kami. Dan nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari dimanapun Engkau berada, angkat kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang hidup, nama yang kuat, nama yang berkuasa, nama yang mampu mengalahkan setiap sakit penyakit. Kami ditebus, kami dibayar oleh nama itu. Darah-Mu yang berkuasa. Biarlah berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ayo meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan dengan saya. Lagi katakan dengan keras. Selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Amin. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat.
karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Katakan, Bukanlah ku tak gentar, semua